Kita awali informasi hari ini dari dua bangunan kantor dinas sosial di Jalan Abu Nawas, Kendari, Sulawesi Tenggara ludes terbakar pada Rabu petang. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kebakaran menghanguskan dua gedung kantor dinas sosial Kendari di Jalan Abu Nawas, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu petang. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berusaha memadamkan api agar tidak menjalar ke permukiman warga. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Menurut keterangannya warga, pada saat habis serakat kedua, sholat maghrib kejadian. Waktu kejadian itu kita di mana, Om? Saya di masjid, saya imam masjid. Oh, ini. Rumah tidak jauh dari Ini. Waktu sebelah pasti. Iya, sebelah. Ini yang terbakar apa ini, Om? Kantor sosial. Kantor sosial. 6 mobil pemadam kebakaran Kota Kendari diterjunkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Dua bangunan yang terbakar diantaranya ruang kepala dinas dan staf kepegawaian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Taming, iNews melaporkan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas tol Kebonjeruk kilometer 6 arah Tangerang. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 5 pagi tadi. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu unit minibus ini direkam dan diunggah di akun Instagram @eliana_setiadi. Dalam video terlihat sejumlah penumpang minibus yang mengalami luka ringan tergeletak di pinggir jalan. Sudah ada petugas tol yang menangani kecelakaan ini. Akibat kecelakaan, lalu lintas di ruas tol Kebonjeruk arah Tangerang sempat tersendat. Warga Bantul menggerebek rumah pelaku pencabulan seorang ayah terhadap anak kandungnya selama belasan tahun. Tak hanya anak kandung, adik ipar pelaku juga menjadi korban hingga hamil dan melahirkan. Inilah suasana saat warga Dusun Karangasem, Bantul, Yogyakarta menggerebek rumah pelaku pencabulan. Ironisnya, pelaku mencabuli anak gadisnya sendiri sejak kelas 5 SD hingga duduk di bangku SMA. Antisipasi amukan warga, pelaku langsung diamankan polisi dan dibawa ke Mapolres Bantul. Dari keterangan warga, kasus pencabulan ini baru terungkap karena selama ini ibu dan korban memilih diam dan tidak melaporkan kasus ini. Perkembangan itu macet karena apa? Tidak ada yang lapor, tidak ada yang bisa dibisu. Akhirnya kan stagnan, berhenti. Baru akhir-akhir ini suara itu kan semakin banter. Setelah banter itu masyarakat situ itu bergolak untuk membuat skenario itu. Sementara dari pemeriksaan pelaku terungkap bahwa pencabulan yang dilakukannya tidak hanya pada anak kandungnya, tetapi juga pada adik ipar pelaku. Bahkan akibat perbuatannya, adik ipar pelaku sempat hamil dan melahirkan seorang anak. Dari keterangan yang bersangkutan memang mengalami hiperseks. Dari pemeriksaan juga diketahui bahwa korban juga pernah menghamili adik istrinya dan hamil, kemudian saat ini sudah diadopsi anaknya sendiri, tinggal bersama dengan istrinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bantul. Ia terancam pasal perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Seorang anak tega membunuh ayah kandungnya sendiri. Tak hanya itu juga pemirsa, pelaku juga melukai kakak kandungnya. Warga desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, digegerkan dengan aksi pembunuhan seorang anak kepada ayahnya. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP. Pelaku bernama Hudi Cahyono, berusia 37 tahun, yang tega membunuh ayah kandungnya sendiri bernama Suradi, berusia 65 tahun. Tak hanya itu, pelaku juga melukai kakaknya bernama Ponimi, berusia 47 tahun. Pelaku pun langsung ditahan di Polsek Dampit untuk diperiksa. Sementara kakak pelaku yang terluka kini dirawat di Rumah Sakit Bogor Duren.
Sementara jenazah sang ayah dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku mengalami depresi sejak tahun 2013. Enggak. Sama cuman tenang, berdiam diri itu. Cuma kebetulan 10 hari ini dia marah-marah. Kan ini ada pembongkaran rumah. Jadi rumahnya ini dibongkar sehingga ngamuk terus itu. Ngamuk katanya si korban ini mau saya pukul daripada memukul saya pukul duluan. Tadi pagi bilang saya seperti itu. Polisi pun memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui motif pembunuhan. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Seorang ibu di Jember, Jawa Timur tega membunuh anak kandungnya sendiri. Pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. Reva Saputri diantarkan oleh warga ke tempat peristirahatan terakhirnya. Bocah berusia 6 tahun ini menjadi korban atas kekerasan yang dilakukan ibu kandungnya. Ibu kandung bernama Iva Rustiana mengaku sering memukul anaknya sejak Oktober 2021 silam. Ia mengaku kesal karena anaknya tidak menuruti perkataan orang tua. Bahkan dari hasil otopsi ada 4 titik lebam di bagian kepala anaknya yang mengakibatkan pembekakan dan pendarahan otak. Atas perbuatannya, pelaku pun ditangkap polisi. Ibu ini melakukan lagi sehingga meninggalnya anak. Alasan karena merasa jengkel aja. Jadi merasa jengkel kepada si anak apabila dia buangnya besar, dia nggak ngomong sama ibunya, nggak ngomong sama ibunya. Dia tuh karena ibunya katanya jijian, tapi bagi kami itu belum logika. Ya, nanti kita dalami lagi, mungkin bisa aja nanti kita periksakan kepada psikiater untuk si ibunya. Tersangka bakal dijerat dengan pasal KDRT dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Puspom TNI Angkatan Darat melimpahkan berkas perkara tabrak lari sejoli di Nagrek, Jawa Barat pada auditor militer. Ketiga anggota TNI yang menjadi tersangka akan segera disidangkan dan berikut keterangan pers dari kantor auditor militer tinggi 2 Jakarta. Tersangka dalam perkara ini adalah seorang perwira menengah berpangkat kolonel, maka berkas dari Urjen dari saya juga kepada penyidik dan itu tidak ada masalah. Agenda pada hari ini adalah penyerahan berkas perkara. Kita ketahui bahwa perkara ini menarik perhatian, perkara menonjol dan mendapat atensi dari pimpinan kita. Oleh karena itu, setelah saya menerima berkas perkara ini, segera hari ini juga saya akan bekerja ekstra dan saya upayakan untuk pengelolaan berkasnya karena hanya satu berkas perkara dan tidak terlalu tebal. Saya harapkan minggu ini untuk tingkat auditorat saya upayakan untuk selesai dan akan nanti disampaikan oleh Urjen dan akademisnya dan kami apakan lagi setelah selesai ini. Yang terakhir adalah kalau misalnya dalam penyambutan kami kepada bapak-bapak dan juga kepada wartawan ada kekurangan, kami mohon yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan arahan pimpinan TNI AD maupun Tentara Nasional Indonesia bahwa sejak kasus ini dilimpahkan oleh pihak kepolisian 24 Desember 2021, maka kasus ini menjadi prioritas utama. Langkah pada saat itu adalah segera mencari lokasi mereka di mana beradanya, dan malam itu juga berhasil ketiganya diamankan. Ada upaya untuk menghindar atau menyangkal perbuatannya, namun dalam proses pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer Angkatan Darat didapatkan bukti-bukti maupun pengakuan dari yang bersangkutan. Ini dimaksudkan juga sebagai bahan evaluasi bagi atau masukan bagi organisasi Angkatan Darat untuk mengantisipasi di masa depan.
Kami dapat sampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan maka secara umum sebelumnya rekonstruksi tabrak lari sejoli di Nagrek digelar pagi ini. Ketiga tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi. Pusat Polisi Militer Angkatan Darat menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari sejoli di kawasan Ciaro, Nagrek, Jawa Barat. Rekonstruksi dilakukan guna melengkapi keterangan tersangka dan juga saksi. Dalam rekonstruksi, 3 tersangka anggota TNI Angkatan Darat turut dihadirkan, yaitu Kolonel P, Kopral 1DA, dan Kopral 2A. Petugas kepolisian dari Polresta Bandung juga ikut mengamankan jalannya rekonstruksi ini. Selama rekonstruksi berlangsung, jalanan ditutup sementara. Video amatir berdurasi 6 detik menjadi salah satu bukti yang menyingkap kasus kecelakaan pasangan Handi Saputra dan Salsabila yang motornya ditabrak pelaku di Nagrek, Jawa Barat. Alih-alih membantu membawa korban ke rumah sakit, minibus hitam pelaku justru tancap gas ke arah Limbangan, Garut. Setelah dinyatakan hilang selama 10 hari, jenazah Handi Saputra dan Salsabila ditemukan terpisah 5 km di Sungai Serayu, Cilacap, dan Banyumas, Jawa Tengah. Pemirsa, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tiba di gedung KPK jelang tengah malam tadi. Rahmat terjerat operasi tangkap tangan KPK bersama sejumlah pihak swasta. Dengan pengawalan tim penyidik KPK, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tiba di gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10:30 malam tadi. Tanpa berkomentar pada para jurnalis, Rahmat Effendi langsung masuk ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan KPK di Kota Bekasi. Bersama Wali Kota, tim KPK juga mengamankan pihak swasta. OTT ini terkait suap pada penyelenggara negara. Benar, KPK telah melakukan tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat sekitar jam 13 sampai 14 siang ini. Sementara ini kami sedang melanjutkan pemeriksaan agar lebih terang. Baru-baru ini pemerintah Kota Bekasi menjadi sorotan karena dalam APBD tahun 2022 terdapat pengadaan anggaran karangan bunga dengan angka yang fantastis sebesar 1,1 miliar rupiah. Wali Kota Bekasi berkilah pemberian karangan bunga merupakan bagian perhatian pemerintah kepada warga. Kini KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. KPK memastikan pihaknya akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah proses pemeriksaan. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah tertangkap tangan, kondisi kantor Wali Kota Bekasi terpantau normal. Kini sudah tidak ada penjagaan oleh petugas KPK. Sejak pagi, sejumlah pegawai negeri sipil Kota Bekasi sudah datang ke kantor untuk bekerja. Suasana ini tampak normal meski kemarin penyidik KPK melakukan tangkap tangan terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Penjagaan dari pegawai KPK baik di dalam gedung maupun di depan gerbang masuk gedung Wali Kota sudah tidak ada. Wali Kota Bekasi ditangkap kemarin siang bersama dengan seorang pengusaha. Keduanya kini masih diperiksa dan masih berstatus saksi. Belakangan Rahmat Effendi ramai diperbincangkan terkait anggaran dana sebesar 1,1 miliar rupiah untuk pengadaan karangan bunga. Untuk mengetahui kondisi pemeriksaan Rahmat Effendi Wali Kota Bekasi yang terjerat operasi tangkap tangan KPK bersama sejumlah pihak swasta, kita sudah terhubung dengan Ririn Oktaviani di gedung KPK Jakarta. Selamat siang Ririn. Hingga saat ini sudah hampir 24 jam KPK memeriksa. Apakah sudah ada status yang jelas terhadap pemeriksaan Rahmat Effendi? Ya Wilson, hingga saat ini Rahmat Effendi Wali Kota Bekasi masih menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi sejak malam hari kemarin, yakni tiba pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain Rahmat Effendi, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengamankan 11 orang lainnya, diantaranya yakni ASN, pegawai Pemkot Bekasi dan juga sejumlah
dari pihak swasta. Hingga saat ini ke-12 orang yang diamankan termasuk Rahmat Effendi masih memberikan klarifikasi dan juga keterangannya berkaitan tentang operasi tangkap tangan. Ali Fikri selaku juru bicara KPK menyatakan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kota Bekasi pada Rabu siang kemarin berkaitan tentang adanya dugaan suap, yakni pengadaan barang dan jasa dan juga lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan dan nantinya informasi secara lengkap baik terkait tentang konstruksi perkara, peran-peran dari para pihak dan juga jumlah uang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan akan disampaikan dalam konferensi pers yang rencananya akan digelar sore nanti. Dan hingga saat ini bahwa aktivitas di Pemkot Bekasi terpantau normal, baik pelayanan kepada masyarakat maupun aktivitas perkantoran, dan belum ada informasi adanya penggeledahan yang dilakukan KPK, adanya tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, dan hingga saat ini juga kami masih memantau adanya lanjutan dari konferensi pers yang akan digelar pada sore hari nanti. Wilson. Ya Ririn, salah satu yang menjadi perbincangan belakangan ini adalah anggaran mengenai pengadaan karangan bunga senilai 1,1 miliar rupiah. Apakah ini juga menjadi salah satu poin pemeriksaan dari penyidik KPK terhadap Wali Kota Bekasi dan juga 11 orang lainnya? Ali Fikri selaku juru bicara KPK belum memberikan informasi konstruksi perkara dalam operasi tangkap tangan ini. Namun Ali Fikri menyebutkan bahwa operasi tangkap tangan ini terkait tentang dugaan adanya pengadaan barang dan jasa dan juga pengadaan lelang jabatan di Pemkot Bekasi. Adapun nantinya konstruksi perkara berkaitan juga peran-peran para pihak dan juga jumlah uang yang diamankan dalam perkara ini nantinya akan disampaikan secara rinci dalam konferensi pers pada sore hari nanti. Dan memang dari pimpinan maupun dari Ali Fikri sendiri juga belum menyampaikan adanya pihak-pihak ataukah berkaitan tentang tadi yang disebutkan, yakni berkaitan soal karangan bunga ataupun pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi. Wilson. Terima kasih Ririn Oktaviani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai kasus penghinaan makam leluhur yang sudah ditangani polisi, tapi warga tetap berunjuk rasa. Tetaplah bersama kami.